Selamat datang kembali di episode kedua dari serial video Sundari, di mana kita akan membahas mengenai sustainable fashion dan eco-friendly products. Seperti judul dari video ini, seringkali disebutkan kata-kata sustainability, sustainable fashion, dan eco-friendly products. Sebenarnya apa sih definisi dari sustainable fashion itu? Yuk, mari kita simak. Pertama, aku mau nanya tentang topik kita, sustainable fashion dan eco-friendly products. Nah, kan pasti banyak orang tuh masih belum tahu dan belum ngerti ya Pak tentang sustainable fashion sama eco-friendly products ini. Boleh dijelaskan lebih lanjut gak Pak dari pandangan Bapak sebagai dosen Innovation in Material Sustainable Fashion? Apa sih sustainable fashion itu? Dan juga dampaknya bagi masyarakat luas itu seperti apa? Boleh Pak, silakan. Oke, sustainable fashion sama eco fashion. Jadi sebetulnya kalau eco itu dari yang saya pahami, eco itu bagian dari sustainable fashion. Jadi sustainable fashion itu ya dia payung besarnya. Jadi di bawah sustainable fashion itu ada eco fashion. Eco fashion itu eco friendly, ramah lingkungan. Sebetulnya dibilang ramah lingkungan bukan berarti zero toxic ya. Tapi lebih ke minimum impact, itu bagian dari sustainable. Sustainable dia lebih luas ya, sustain berarti dia berkelanjutan. Jadi baik dari produknya, sistemnya, produksinya, materialnya, model bisnisnya dia harus sustain. Ya. Jadi nggak berhenti bikin produk terus jual that's it, nggak gitu. Tapi dia ada beberapa aspek yang dipertimbangkan. Aspek lingkungan, aspek sosial, aspek apalagi ya itu ya, jadi semua saling berkaitan dan dipertimbangkan semuanya. Sustainable fashion atau fashion yang berkelanjutan sudah sangat sering digaungkan di berbagai platform media, baik itu di media sosial, media digital maupun media cetak. Tetapi bagaimana sih realitas sebenarnya mengenai kesadaran dan pengetahuan masyarakat luas mengenai isu ini? Sebetulnya kalau di Indonesia saya lihat dibilang udah jadi gaya hidup, sebetulnya yang saya lihat belum ya, masih gaya di sini, ikut-ikutan aja, belum jadi way of life. Tapi ya itu ya bagus, dengan jadi tren pun kan bagus, itu jadi titik awal untuk jadi ya mungkin ke depan jadi gaya hidup ya. Cuman untuk sekarang belum sih, tapi sudah menuju ke sana. Salah satu kelebihan dan keunggulan dari sustainable fashion maupun soft fashion merupakan keeksklusifan barang tersebut. Barang yang diproduksi dapat dibilang istimewa, karena produsen memproduksi barang tersebut dalam jumlah yang sedikit atau bahkan satu-satunya, yang membuat barang ini menjadi eksklusif dan one of a kind. Lantas, kenapa sih keeksklusifan barang ini penting? Jadi menurut saya begini, kalau kamu mau kompetisi pasar luar negeri maksudnya, di luar itu kayak pasar di Bangladesh, di Vietnam, Thailand, dia tuh buruhnya lebih murah. Jadi kalau ngejar produk yang low end, kalah kita. Jadi apa yang bikin kita bisa bersaing ya tadi nilai-nilai kelokalan ya, nilai-nilai tradisi, nilai heritage, itu yang bisa dijual, yang itu yang seksi, yang menarik buat pasar dunia. Iya, nilai cerita, nilai tradisi gitu. Selain visual itu yang berharga juga ya. Terus nilai ada faktor manusia di situ kan, beda tuh. Print mesin sama buat tantangan tuh beda. Jadi ada nyawa, ada rasa. Gitu. Ya walaupun ya namanya pewarnaan, misalnya pewarnaan alam ya, dia nyelup sekarang dengan komposisi yang sama, pewarna yang sama, belum tentu bisa sama gitu. Gini, kalau kita cuma pakai material yang ada aja, kain yang udah jadi, mau jual produk yang gitu aja, yang tanpa ada nilai-nilai itu, ya kalah kita gitu. Sedangkan kalau misalnya Indonesia tuh kaya banget soalnya, kaya banget dari wastranya, dari tradisi mewarnai kita punya, yang mana
tradisi pewarnaan alam itu kan tiap negara punya otentisitas yang khas ya. Indonesia seperti ini. Banyak material alam yang cuma ada di sini, nggak ada di luar gitu. Walau banyak mendapatkan respon positif, industri sustainable fashion sering juga mendapatkan kritik dan miskonsepsi mengenai filosofi di balik isu ini. Apa aja sih? Yuk kita simak. Yang paling misconception tuh barang kita mahal. Kita tuh trying our best to give knowledge for our customer kalau yang bener tuh gini, prosesnya panjang, emang costly, very costly, tapi it's all worth it karena kalau kalian tahu prosesnya, oh ya emang time consuming banget, melibatkan banyak banget pekerja, terus ya pembuatannya sangat teliti dan pakai hati gitu, nggak cuman ambil kain dari Tanah Abang langsung dijahit seperti itu. Untuk harga sendiri, Imagi Studio juga sekarang tuh udah ngeluarin satu collection yang lebih affordable. Jadi kita maininnya lebih ke hand stitchingnya, embroidery-nya, tapi kainnya masih natural semuanya gitu. Terus misconception-nya apa ya? Susah rawat kali ya, orang tuh udah ke-intimidate sama bahan-bahan yang natural mungkin ya. Sebenarnya kita juga udah R&D sebaik mungkin gimana caranya pewarnaan alamnya bisa durable, tahan lama, karena it's all worth it. Bahannya tuh enak banget, dipakai tuh adem banget, apalagi di musim kita yang tropical ini ya. Terus sebenarnya pakai baju polyester, khususnya di tas ini tuh banyak polyester tuh yang terbuat dari plastik, itu very sangat tidak baik lah untuk kesehatan dan environment. Harga, iya tadi makanya kita harus nyasarnya market yang tepat, itu pertama. Itu kedua, memang ya sekarang pun sudah lagi rame, jadi dari akademisi, dari pengrajin udah mulai banyak penelitian tentang pewarna alam tadi. Untuk tadi kenapa dia mahal, karena prosesnya kan panjang. Kalau itu prosesnya panjang, terus materialnya juga relatif mahal. Kenapa? Tadi teknologinya belum dikembangkan. Saat ini si teknologi pewarnaan itu udah mulai dikembangkan. Contoh dari UGM ada namanya Prof. Edia, dia bikin namanya Gamma Indigo, pewarna alami yang instan. Jadi dia tuh jadi solusi untuk berbagai permasalahan yang tadi, masalah-masalah pewarnaan alam kan efisiensi ya. Dia lama, dia mahal, hasilnya nggak standar. Nah ini dengan tadi melibatkan ilmu pengetahuan tadi, dengan riset tadi, ketemu nih. Price juga dibilang misconception. It depend on value sih. Buat aku price itu lebih ke kayak, are you willing to buy that? Kayak emang kamu mampu atau enggak gitu kan. Jadi sebenarnya dibilang misconception juga, ya memang cost of making mau material yang bagus memang mahal gitu loh. Terima kasih telah menonton video kami tentang sustainable fashion dan eco-friendly products. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pentingnya memilih produk yang ramah lingkungan bagi kita semua. Dengan setiap keputusan kecil yang kita buat, seperti memilih pakaian yang berkelanjutan atau menggunakan produk yang mendukung alam, kita bersama-sama dapat menciptakan dampak besar bagi bumi kita tercinta. Ingat, semua perubahan itu dimulai dari kita. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Pilihlah dengan bijak karena setiap langkah menuju keberlanjutan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sundari Stories ya. Karena di sini kalian akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terkini mengenai dunia fashion yang pastinya inspiratif dan keren terus. Fashion cerdas, dunia sehat bersama Sundari.